1. Pemerintah berupaya untuk bisa selalu memantau jumlah ketersediaan sekaligus harga barang kebutuhan pokok, sehingga tidak sampai mengganggu proses pembangunan ekonomi di negaranya. Kebijakan dan strategi tersebut merupakan strategi A. Berwawasan ruang, B. Ketergantungan, C. Kebutuhan pendekatan pokok, D. Pemerataan pembangunan, E. Pembangunan. Jawaban yang benar adalah A. Strategi berwawasan ruang dikemukakan oleh Myrdal dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurangnya kemampuan daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya atau maju. Menurut mereka, kurangnya kemampuan daerah miskin berkembang secepat daerah maju, dikarenakan kemampuan atau pengaruh menyetor dari kaya ke miskin lebih kecil, daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya. 2. Seluruh jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia baik yang sudah terisi maupun yang masih kosong, disebut dengan A. Tenaga kerja, B. Angkatan kerja, C. Bukan angkatan kerja, D. Lapangan kerja, E. Pekerja. Jawaban yang benar adalah D. Jumlah lapangan kerja yang tersedia baik yang telah ditempati maupun jumlah yang masih kosong, disebut sebagai kesempatan kerja atau lapangan kerja. 3. Berikut ini faktor yang memicu terjadinya masalah dalam ketenagakerjaan, kecuali A. Proteksionis negara maju dalam menerima negara berkembang, B. Tekanan kenaikan upah, C. Adanya otonomi daerah yang kondusif, D. Regulasi yang kurang kondusif, E. Iklim investasi pasar global. Jawaban yang benar adalah C. Faktor yang memicu terjadinya masalah dalam ketenagakerjaan, 1. Proteksionis negara maju dalam menerima negara berkembang, 2. Tekanan kenaikan upah, 3. Regulasi yang kurang kondusif, 4. Iklim investasi pasar global. 4. Tidak semua tenaga kerja memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, bahkan di antaranya terdapat tenaga kerja yang memiliki keahlian hanya karena pengalaman kerja. Salah satu contohnya adalah A. Penjahit, B. Dokter, C. Konsultan, D. Guru, E. Apoteker. Jawaban yang benar adalah A. Tenaga kerja terlatih, mereka dilatih secara khusus pada bidang tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik. Contoh pekerja yang terlatih dan berpengalaman seperti penjahit, desainer, sopir, mekanik, koki, dan sebagainya. 5. Setiap imbalan yang diberikan pada seluruh tenaga kerja, sebagai bentuk imbal balik atas kontribusi terbaik yang diberikannya kepada perusahaan disebut dengan A. Upah, B. Komisi, C. Bonus, D. Laba, E. Bunga. Jawaban yang benar adalah A. Imbalan yang diberikan pada seluruh tenaga kerja sebagai bentuk imbal balik atas kontribusi terbaik yang diberikannya kepada perusahaan, lebih tepat disebut sebagai upah. 6. Bapak Gino merupakan salah satu manajer handal yang dimiliki oleh perusahaan. Berkat kepiawaiannya mengelola dan mengambil keputusan, perusahaan memutuskan untuk memberikan jabatan dan bonus yang lebih tinggi dari sebelumnya, apabila Bapak Gino menerima penawaran untuk mengelola perusahaan cabang baru yang ada di luar pulau, namun Bapak Gino menolak penawaran tersebut. Dengan demikian, sifat yang dimiliki Bapak Gino sesuai teori upah besi adalah A. Tidak mudah disimpan, B. Tidak mudah dipindahkan, C. Berpendirian teguh, D. Disiplin, E. Tanggung jawab. Jawaban yang benar adalah B. Dalam konteks teori upah besi, jika Bapak Gino menolak penawaran untuk mengelola perusahaan cabang baru yang ada di luar pulau, maka sifat yang dimilikinya adalah tidak mudah dipindahkan. 7. Yogi memiliki keahlian dalam menawarkan produk perusahaan. Kemampuannya dalam menjelaskan tentang keunggulan produk sudah terbukti dengan banyaknya pelanggan yang terjaring, sehingga tak heran bila perusahaan memberikan tambahan penghasilan atas kemampuannya mencapai target perusahaan.
Dengan demikian imbalan yang diterima Yogi disebut dengan A. Bonus, B. Borongan, C. Mira usaha, D. Upah, E. Gaji. Jawaban yang benar adalah A. Bonus adalah sejumlah pendapatan tambahan yang diberikan perusahaan di luar upah atau gaji pokok karyawan sebagai hadiah, karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. 8. Winarti merasa senang karena pada tanggal 2 November 2017, PT Jinak memberinya kesempatan untuk mengikuti beberapa tes tulis maupun wawancara sebagai staf pembelian. Berdasarkan pengumuman di tahap akhir pun, Winarti dinyatakan diterima dan dapat memulai kerjanya pada awal tahun 2018. Dengan demikian status Winarti sejak bulan November sampai Desember 2017, disebut dengan A. Pengangguran, B. Pekerja, C. Tenaga kerja, D. Angkatan kerja, E. Bukan angkatan kerja. Jawaban yang benar adalah A. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi akibat kesenjangan antar permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kesenjangan ini menyebabkan pencari kerja harus menunggu hingga ada kesempatan lowongan pekerjaan. Seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran friksional apabila orang tersebut sedang dalam masa menunggu panggilan pekerjaan. Dengan demikian, status Winarti sejak bulan November sampai Desember 2017 disebut dengan pengangguran friksional. 9. Pengangguran yang biasa terjadi di sektor pertanian disebut dengan pengangguran A. Musiman, B. Siklikal, C. Friksional, D. Terbuka, E. Terselubung. Jawaban yang benar adalah A. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Misalnya orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah, mereka akan bekerja selama musim panen. Setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya. 10. Pak Guntur sudah 4 bulan ini tidak bisa mengerjakan lahan persawahannya, dikarenakan ketersediaan air yang cukup langka, sehingga harus menunggu 4 bulan ke depan untuk bisa menanam padi kembali. Dengan demikian Pak Guntur dikategorikan ke dalam pengangguran, A. Sukarela, B. Konjungtural, C. Musiman, D. Teknologi, E. Deflasioner. Jawaban yang benar adalah B. Dalam konteks yang diberikan, kondisi di mana Pak Guntur tidak dapat bekerja pada lahan pertaniannya, karena ketersediaan air yang langka termasuk dalam kategori konjungtural. 11. Heru baru saja diwisuda. Kesibukannya sekarang adalah mengirimkan lamaran pekerjaan di beberapa perusahaan yang memiliki lowongan sama dengan keahliannya. Dengan demikian, Heru disebut dengan A. Pengangguran terbuka, B. Pengangguran terselubung, C. Setengah menganggur, D. Pengangguran konjungtural, E. Pengangguran friksional. Jawaban yang benar adalah E. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang muncul karena adanya waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan antara kualifikasi pekerja dengan pekerjaan yang tersedia. 12. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang seringkali terjadi pada negara berkembang yang pastinya memberikan dampak terhadap pembangunan. Salah satunya adalah tingginya angka kriminalitas dan angka bunuh diri, dengan faktor pemicu utama adalah desakan ekonomi. Dengan demikian, dampak adanya pengangguran tersebut dilihat dari segi A. Ekonomi, B. Individu, C. Politik, D. Sosial, E. Budaya. Jawaban yang benar adalah D. Dampak adanya pengangguran yang termasuk dalam faktor seperti tingginya angka kriminalitas dan angka bunuh diri, yang memiliki pemicu utama pada desakan ekonomi, bisa dilihat terutama dari segi sosial. 13. Dalam ilmu ekonomi, dikenal berbagai jenis pengangguran yang disertai dengan penyebab dan cara mengatasinya.
Di bawah ini yang merupakan arah mengatasi pengangguran musiman adalah A. Menggalakkan pengembangan berbagai industri, B. Mencari informasi lowongan kerja sesuai keahlian, C. Menambah wawasan dengan mengikuti pendidikan formal pada perguruan tinggi, D. Menambah keterampilan atau keahlian lain, E. Meningkatkan mobilitas modal. Jawaban yang benar adalah D. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang timbul karena adanya perubahan musim. Sebagai contoh, seorang petani yang hanya bisa bekerja pada saat musim tanam dan panen. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran musiman adalah menambah keterampilan atau keahlian lain bagi para pekerja musiman. 14. Sebuah angka yang menunjukkan perubahan sebuah variabel atau lebih karakteristik pada waktu dan tempat yang sama disebut dengan A. Laju inflasi, B. Laju pertumbuhan ekonomi, C. Indeks harga, D. Indeks harga gabungan, E. Sanaring. Jawaban yang benar adalah C. Suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada tempat yang berbeda atau yang sama disebut sebagai indeks harga. 15. Dengan mengetahui indeks harga barang dalam suatu negara pada waktu tertentu, sangatlah membantu pemerintah dalam menentukan tingkat suku bunga, serta cadangan kas minimum yang seharusnya dimiliki oleh lembaga perbankan maupun non-perbankan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peran indeks harga adalah untuk dijadikan sebagai A. Sebagai alat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan harga pada masa yang akan datang, B. Dasar untuk mengetahui faktor-faktor kemajuan ekonomi, C. Dasar perbandingan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi dengan masa sebelumnya, D. Dasar penetapan pola kebijakan moneter secara menyeluruh, E. Dasar untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan ekonomi. Jawaban yang benar adalah D. Indeks harga merupakan petunjuk atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara umum. 16. Berikut ini pernyataan yang benar terkait inflasi adalah suatu kondisi yang berlaku secara umum dan terus-menerus. A. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dan menyebabkan naiknya nilai uang dan mengakibatkan kenaikan harga barang. B. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dan menyebabkan naiknya nilai uang dan mengakibatkan turunnya harga barang. C. Kenaikan harga barang yang disebabkan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar dan mengakibatkan nilai uang turun. D. Kenaikan harga barang yang disebabkan oleh turunnya jumlah uang yang beredar dan mengakibatkan meningkatnya nilai uang. E. Kenaikan nilai mata uang yang disebabkan oleh menurunnya jumlah uang yang beredar dan mengakibatkan harga barang naik. Jawaban yang benar adalah C. Inflasi adalah suatu kondisi kenaikan harga barang yang disebabkan oleh banyaknya jumlah uang yang beredar dan mengakibatkan nilai uang turun yang berlaku secara umum dan terus-menerus. 17. Inflasi yang terjadi disebabkan karena semakin banyaknya permintaan yang dilakukan oleh konsumen disebut dengan A. Cost pull inflation, B. Cost push inflation, C. Demand push inflation, D. Demand pull inflation, E. Domestic inflation. Jawaban yang benar adalah D. Tekanan dari sisi permintaan atau demand pull inflation terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. 32. Inflasi dibagi ke dalam 4 tingkatan, salah satunya adalah inflasi berat yang menunjukkan batas antara A kurang dari 10%, B 10% sampai 30%, C 30% sampai 70%, D 30% sampai 100%, E di atas 100%. Jawaban yang benar adalah D.
Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun, inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun, berat antara 30% sampai 100% setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. 19 bulan September lalu, petani cabai di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur mengalami gagal panen karena kondisi cabai yang mengering karena kurangnya air. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka kemungkinan akan menyebabkan terjadinya A. Domestic inflation, B. Imported inflation, C. Cost push inflation, D. Cost pull inflation, E. Demand pull inflation. Jawaban yang benar adalah C. Cost push inflation merupakan gejala kenaikan rata-rata harga umum secara terus-menerus yang disebabkan oleh adanya dorongan kenaikan biaya. 20. Perhatikan dampak inflasi berikut. 1. Kemampuan untuk membuat perencanaan keuangan masyarakat lebih baik dan daya beli menguat. 2. Meningkatkan minat masyarakat untuk gemar menabung terutama bagi penerima penghasilan tetap. 3. Para pebisnis yang memiliki pendapatan tak menentu semakin bergairah dalam bekerja dan melakukan investasi. 4. Bagi dunia usaha, mampu menjaga laporan keuangan perusahaan bernilai positif. 5. Untuk jangka pendek, mampu menjaga agar pendapatan real masyarakat tetap stabil. Dampak positif dari inflasi ringan terdapat pada nomor A1, 2, dan 4, B1, 3, dan 5, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah B. Dampak positif dari inflasi ringan, kemampuan untuk membuat perencanaan keuangan masyarakat lebih baik dan daya beli menguat, para pebisnis yang memiliki pendapatan tak menentu, semakin bergairah dalam bekerja dan melakukan investasi, untuk jangka pendek, mampu menjaga agar pendapatan real masyarakat tetap stabil. 21. Pada tahun 1966, Indonesia mengalami inflasi sebesar 635,5%. Berdasarkan tingkat keparahannya inflasi tersebut tergolong ke dalam A. Creeping inflation, B. Galloping inflation, C. High inflation, D. Hyperinflation, E. Low inflation. Jawaban yang benar adalah D. Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Berikut penjelasannya. 1. Inflasi ringan merupakan inflasi yang berada di bawah 10% per tahun. 2. Inflasi sedang merupakan inflasi yang berada di antara 10% sampai 30% per tahun. 3. Inflasi berat merupakan inflasi yang berada di antara 30% sampai 100% per tahun. 4. Inflasi sangat berat, hyperinflation, merupakan inflasi yang berada di atas 100% per tahun. 22. Apabila dalam suatu negara mengalami inflasi, maka pemerintah akan mengatasinya dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Dengan demikian, pemerintah mengatasi inflasi menggunakan kebijakan A. Moneter, B. Non-moneter, C. Fiskal, D. Real, E. Non-real. Jawaban yang benar adalah A. Kebijakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar sebagai respons terhadap inflasi merupakan bagian dari kebijakan moneter. 23. Pemerintah melalui Bank Sentral akan menurunkan tingkat suku bunga bank agar bank-bank umum dapat memberikan kredit kepada masyarakat untuk tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut dikarenakan kondisi perekonomian sedang mengalami A. Inflasi, B. Deflasi, C. Revaluasi, D. Devaluasi, E. Apresiasi. Jawaban yang benar adalah B. Pemerintah yang menurunkan tingkat suku bunga bank untuk mendorong kredit dan konsumsi, umumnya dilakukan ketika perekonomian mengalami deflasi. 24. Untuk mengatasi inflasi yang terjadi saat ini,
pemerintah memutuskan untuk menjual surat berharga. Dengan demikian, kebijakan moneter yang digunakan disebut dengan A. Politik diskonto, B. Operasi pasar terbuka, C. Imbauan moral, D. Cadangan kas minimum, E. Kredit selektif. Jawaban yang benar adalah B. Kebijakan moneter yang digunakan pemerintah dengan menjual surat berharga disebut operasi pasar terbuka. 25. Kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara disebut dengan kebijakan A. Real, B. Non-real, C. Non-moneter, D. Moneter, E. Fiskal. Jawaban yang benar adalah E. Kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara disebut dengan kebijakan fiskal.